Alkisah pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Jenggala. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Suatu ketika, selir raja merencanakan sesuatu yang buruk pada permaisuri. Hal tersebut dilakukan karena sang selir menginginkan untuk menjadi permaisuri. Sang selir berkomplot dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana jahatnya itu. Sang selir berpura-pura sakit parah. Melihat hal tersebut, sang raja segera memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Maka dimulailah rencana jahat mereka. Sang tabib menuduh permaisuri telah meracuni sang selir. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi murka. Ia lalu memerintahkan patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi, patih yang bijak itu tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat sang selir. Tuan Putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh. Untuk mengelabui raja, sang patih pun melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asyik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Cindelaras kemudian mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. Kukuruyuk, tuanku Cendelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya itu dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam tersebut. Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras pun tidak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat hingga sampai ke istana. Raden Putra pun akhirnya mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras ke istana. Cindelaras pun akhirnya menghadap ke istana. Sang raja heran dengan ketampanan dan kecerdasan Cindelaras. Raja pun berpikir bahwa Cindelaras bukanlah keturunan rakyat jelata.
Raja mengutarakan niatnya untuk mengadu ayamnya dengan ayam Cindelaras. Dan Cindelaras pun menyetujuinya dengan syarat. Jika ayam Cindelaras kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung. Namun jika ayamnya yang menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Raja pun menyetujuinya, dan terjadilah pertarungan keduanya. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak mengeluh-elukan Cindelaras dan ayamnya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama, ayam Cindelaras mengeluarkan suara. Kukuruyuk, tuanku Cendelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. Benarkah itu? Benar Baginda, nama hamba Cindelaras, ibu hamba adalah Permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada Permaisuri. Menyadari kesalahannya, Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Akhirnya Raden Putra, Permaisuri dan Cindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana.